Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden, Nugroho Epyudo, Didik Supriyanto, Haris Jauhari. Kami bertiga rada-rada resah. Ini urusan barangkali berhubungan dengan para presiden, minimal teman-teman Pak Presiden atau anak buah barangkali ya. Ini soal preman yang kami lihat makin apa ya, kalau dibilang merajalela ya memang dari dulu kan merajalela sudah ya. Makin nekat sekarang udah mengeluarkan senjata. Perang bersenjata di tempat umum, disaksikan orang banyak. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir di Kemang kemarin. Iya. Kan? Mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang melecehkan, merendahkan orang-orang, pejabat masa lalu, Bahkan tokoh pejabat masa sekarang. lalu. Pejabat ya, sekarang. Direndahkan gitu. Gubernur Jawa Barat diancam oleh Ya. preman. Iya. Ya, misalnya Pak Sutioso dibilang ya maaf ya, udah bau tanah gitu. Terus ada preman kecil juga kemarin itu. Calon preman mungkin ya yang Magang, preman magang. preman magang. Yang itu loh yang bilangin Preman Pak Tri. Oh iya. Ya, itu dari cara ngomongnya udah makan jadi preman itu. Tinggal dibesarin aja gitu, seperti itu. Ya ini kan membuat apa ya, kita miris ya. Hal seperti ini mereka berani begitu itu apa memang mereka orang-orang hebat, jagoan-jagoan kayak kalau cerita-cerita si Gampang, si Pitung itu di ya. komik-komik kan? Nah, Atau itu karena mungkin- ada backingan? Atau mungkin- kenapa Nuk? Coba Nuk. Mungkin. Lu bisa cerita Ya, dia kan Mungkin kita lihat historinya sejarah gimana, preman. Kan yang paling tua di Karena- antara kita dia kan Iya. pasti dia tahu masa lalu. Betul. Ini kita ngomong Jakarta, kita ngomong Betawi karena gue lahir di sini, besar di sini. Meskipun aku orang Banyumas ya. Gue bangsa ngapa? Kenapa? Yang Betawi itu gua campur lah. Campur dikit. juga. Ya jangan-jangan Jadi- aku Banyumas karena Pak Presiden orang Banyumas. Oh, sama ngapa? Oh iya, kuburan keluarga gue bertemu dengan kuburan keluarganya Pak Prabowo. Oh. Cuman gimana ceritanya gue nggak ngerti. Iya. Mestinya lu akrab dong. Sesama kuburan. Terus tembus. Jadi cerita preman di Jakarta itu cerita yang panjang sejarahnya. Dulu preman di Jakarta itu awalnya itu dibentuk tahun 59 yang namanya Kobra. Kobra itu singkatan dari Komando Barisan Rakyat. 59 setelah merdeka ya berarti ya. 59 setelah merdeka. Tadi kesannya dolo apa banget ya. Ya, itu Taruman negara kali gitu. dibentuknya. Yang membentuk adalah orang yang namanya Imam Syafi'i atau terkenal sebagai Bang Pi'i, asal Senen. Ya. Nah, dia Betawi ini. Dia orang Betawi. Dia sudah menjadi preman sejak remaja. Jadi jauh sebelum 59. Ketika masih Belanda. Masih zaman Masih zaman penjajahan. penjajahan Belanda, dia yatim piatu. Terus ketika dia remaja, dia menjadi preman, dia mengelola teman-teman sama-sama remaja, menjadi tukang palak di pasar Senen. Senen. Nah, dia memang setengah Robin Hood karena hasil palakannya tuh setiap pedagang dia mintain 50 sen satu pedagang. Atau sagu gobang. Makanya disebutnya pahlawan gobang. Nah, karena 50 sen itu istilahnya dulu gobang. Nah, kenapa disebut pahlawan? Karena uangnya itu dikasih ke bibinya, ke adik-adiknya, ke tetangga-tetangga yang hidupnya susah. Sehingga di lingkungan itu dia dikenal sebagai pahlawan. Kayak Robin Hood ya. Robin Hood remaja. Robin Hood Betawi. Robin Hood Betawi. Gak ada Banyumas. Di Betawi nggak ada yang namanya Robin. Dia lupa Ji. Terus, makin dia beranjak dewasa, makin banyak menggunakan tenaga kepremanan dia. Termasuk ketika melawan Belanda. Kan ada satu periode di mana PKI, Partai Komunis Indonesia, mencoba melakukan pemberontakan di tahun 2026. 26. Memanfaatkan tenaga-tenaga preman atau jawara-jawara Jakarta. Nah, dia juga akhirnya sering dipakai. Ini Bang Pi ini sering dipakai oleh pengusaha-pengusaha Cina untuk melawan Belanda. Sampai ketika akhirnya tentara Indonesia terbentuk, PKR terbentuk, Sudirman Nasution tertarik untuk merekrut si Bang Pi menjadi tentara. Dimasukkanlah dia di dalam tentara, dikasih pangkat tiba-tiba kapten langsung. Dia sebagai kapten
Pertama dia melawan Belanda. Sampai setelah Indonesia merdeka, dia tetap dipakai oleh tentara untuk memberantas pemberontak. Di ITII, di Bandung, di Cirebon, di banyak tempat di Pulau Jawa. Akhirnya dia setelah pemberontakan dianggap selesai, dia dikembalikan ke Jakarta, dimasukkan di Kodam. Masih sebagai tentara. Masih sebagai tentara, tapi karena dia buta huruf, pangkatnya diturunin menjadi kapten. Dia di sana dia diangkat menjadi mayor, turun lagi jadi kapten. Nah, karirnya di militer berakhir ketika Bung Karno, ketika siapa tadi itu, si yang merekrut dia, Nasution, diundurkan, mundur. Ya, karena restrukturisasi dan rasionalisasi. Ya, sama kabinet Hatta kalau salah. Ya, ketika itu dia juga akhirnya memilih keluar, lalu membentuk Kobra tahun 59 itulah. Itulah ormas pertama di Jakarta. Tahun 59, kemudian lalu muncul si jenderal sendiri, lalu membentuk yang namanya Pemuda Patriot. Ini yang Pak Jenderal Nasution tahun 81. 81 ya? Lengkapnya hari. Kalau IPKI kan ikut pemilu 71. 71. Tahun 71 dia membentuk namanya Pemuda Patriot sebagai onderbou dari IPKI. Ya. Partai yang isinya jenderal-jenderal, militer. Pemuda Patriot ini dia punya pemuda patriot, punya petani patriot, punya wanita patriot. Yang pemuda patriot yang lalu berubah menjadi tahun 81 berubah menjadi Pemuda Pancasila. Jadi gue mau cerita bahwa perkembangan ormas yang sering kali disebut tanda petik preman ini memang tidak bisa lepas dari dukungan tentara. Jadi awalnya itu memang didukung oleh tentara, dipakai oleh tentara untuk kepentingan-kepentingan yang ya pemberontakan segala macam. Akhirnya makin lama makin dipakai untuk berbagai kepentingan yang aslinya para jawara di termasuk Betawi. dukung-mendukung itu. Termasuk dukung-mendukung. Sekarsa itu. Di zaman Orde Baru bahkan dimanfaatkan betul kan pemuda Pancasila ini bahkan seperti dioptasi oleh pemerintah, dapat anggaran dari tentara untuk bekerja demi kepentingan pemerintah dengan alasan melindungi Pancasila. Makanya namanya sebutnya Pemuda Pancasila. Lalu muncullah ada yang namanya di Jakarta ini muncul yang namanya Forum Forkabi. Forkabi itu Forum Keluarga Betawi. Munculnya di Jakarta Timur. Makmur tadi anggota mana? Anggota bukan itu, ini Betawi asli. Munculnya di Cakung tahun 81. Di tahun yang sama di Kebon Jeruk Jakarta muncul yang namanya Forum Betawi Rempuk. Jadi itulah sejarah ormas-ormas yang kita juga sering menyebut ormas preman itu di Jakarta. Semuanya selalu punya backing tentara atau penguasa. Atau memang dibentuk mereka ya. Dan ini memang kalau nggak punya cantolan, sekarang kan lalu preman tumbuh organisasi ini tumbuh macam satu sama lain bersaing. Terutama biasanya ketika mereka perebutan wilayah. Yang mati selalu ormas yang tidak punya backing tentara atau backing penguasa. Jadi memang hidup preman di sini memang sangat tergantung pada backing di belakangnya. Dan backing di belakangnya kebanyakan sejarah kita itu tentara. Ya saya mau cerita sedikit soal gimana kelompok-kelompok preman Jawara ya. Itu kan sebetulnya tidak hanya di Jakarta ya. Kalau kita baca bukunya Anton Lukas itu yang cerita bagaimana BKR, tentara Badan Keamanan Rakyat, TNI pertama kita, itu memanfaatkan jawara-jawara di berbagai macam kota. Namanya macam-macam, tidak hanya jawara ya. Ada gembong lah, ada pecu lah, ada apa. Itu sepanjang pantai utara Jawa, itu banyak. Jadi tidak hanya di Kerawang kan masuk wilayahnya Betawi ya, tapi di Cirebon, Tegal dan seterusnya itu begitu BKR terbentuk, mereka pimpinan-pimpinan ini karena keterbatasan tenaga
mengkooptasi mereka. Ini kan kelompok-kelompok ini sudah eksis pada zaman Belanda, atau bahkan zaman Jepang. Nah, begitu dikooptasi, diatur, dalam tanda petik ditertibkan, dikasih pangkat, dikasih baju, ya udah disuruh melawan Belanda. Dan itu yang kemudian salah satu sebab yang membuat ruwet TNI pada saat BKR pada saat dirasionalisasi oleh kabinet Hatta saat itu. Karena apa? Namanya juga rasionalisasi tentara ya. Tentara-tentara yang tidak sesuai dengan standar, tidak punya ijazah, buta huruf, ya harus disingkirkan. Padahal kalau dilihat dari jasanya luar biasa. Nah, karena pertimbangan itulah, maka ya tetap dipelihara dalam bentuk lain. Itu tadi kalau merujuk kasus di Jakarta kan tadi apa Kobra tadi ya. Kobra itu kan sebetulnya sudah 2 kali ini jatuh. Kobra ini kan sebetulnya bentuk lain dari Bang Safi ya. Ketika dia tereliminasi dari tentara profesional, ya udah bikin itu. Tapi dia nggak bakalan hidup, nggak bakalan bertahan, nggak bakalan bisa melakukan aktivitas tanpa dukungan atau perlindungan. Dan di beberapa tempat, bahkan sebenarnya malah di provinsi Banten, yang nama juara-juara ini sekarang justru menjadi elit politik. Elit politik Banten adalah keluarga para juara. Jadi memang juara itu kan juga jawara itu kan istilah lain. Lalu orang Belanda menyebutnya Vrijman atau preman itu. Yang namanya preman itu sebenarnya konotasinya tidak negatif-negatif amat awalnya. Dia orang bebas. Dia tidak berpihak pada pemerintah, tidak berpihak pada militer. Dia suka-suka dia. Independen lah kalau independen. Dia orang kuat. Dan dia orang kuat, punya organisasi, punya massa. Mungkin nggak banyak ya, kecil atau gede, tapi bebas tadi. Dia bisa bantu siapa saja gitu. Makanya disebut freeman gitu kan. Preman. Gitu. Itu ada sisi positifnya. Yang sekarang terjadi, jumlah premannya itu sekarang begitu banyak dan kepentingan yang diwakilinya itu juga begitu beragam sehingga bentrokan antar kepentingan itu muncul ke permukaan. Yang terjadi di Kemang itu sebenarnya bentrokan antara 2 kepentingan bisnis. Yang satu mengaku pemilik tanah, yang satu dua-duanya sebenarnya mengaku pemilik tanah. Sehingga yang bentrok di lapangan itu preman melawan preman. Yang sini didampingi pengacara. Tapi terjadi di depan umum, mengeluarkan senjata laras panjang. Saya nggak tahu itu jangan-jangan senapan angin atau saya nggak ngerti lah karena ada di videonya singkat ya. Tapi bahwa itu terjadi dan seperti ini terjadi di Kemang di tempat yang siang hari, menurut saya itu gila. Itu kita harusnya tidak mentolerir yang seperti itu. Polisi harusnya tidak mentolerir seperti itu. Kalau saya lihat sih, memang ada faktor makro yang mempengaruhi kebangkitan para preman ini. Ya, meskipun pemerintah bilang ekonomi kita baik-baik saja, nggak ada masalah, tapi kan memang kita ini makin lama kan makin kesulitan itu makin terasa. Perebutan lahan makin kenceng di antara kelompok-kelompok ini. Banyak bisnis yang mulai turun produksinya sehingga berefek kepada jasa-jasa yang pengamanan yang tadinya diberikan ke preman-preman tadi dikurangi. Kalau nggak dikurangi malah dihentikan dan kemudian mereka melakukan perlawanan. Satu, yang kedua, memang situasi politiknya menyuburkan itu. Jadi sudah jadi rahasia umum, bahkan rahasia para preman, bahwa banyak pejabat di lingkungan polisi maupun tentara terutama yang kan ini kaitannya dengan masalah kekerasan, keamanan, itu kan mereka mengidentifikasi ini, melakukan ini, backing ini, sehingga ya mereka aja melakukan kok. Kenapa kami nggak boleh gitu kan? Itu mereka bajunya resmi saja, tapi urusan nyari duitnya sama kok. Backing judi lah, backing ingat yang di Lampung itu kan, masing tentara menunjuk polisi sebagai judi, polisinya juga menunjuk tentara backing judi, jangan-jangan dua-duanya backing semua kan, seperti itu. Karena bayangin ayam itu, sembung ayam itu, karena ormas itu kan organisasi massa yang
lu dapat penghasilan dari mana? Hmm. Ormas misalnya pemuda Pancasila, lo tahu jumlahnya pemuda Pancasila? Nggak ada orang tahu jumlahnya, tapi orang menduga-duga jumlahnya antara sekitar 6 sampai 10 juta. Bayangin 10 juta. 10 juta itu penduduk Jakarta. Pemuda Pancasila se-Indonesia itu jumlahnya hampir 10 juta. Dari mana mereka dapat uang? Kalau misalnya mereka harus sukarela, nggak bisa lah, nggak mungkin lah orang. Dan nggak mungkin segitu. cukup main parkir aja kan, Nggak ngajuin mungkin. akhirnya berapa sih gitu seperti. Jadi maksud lu akhirnya mereka ngaco gitu, merampas. Iya. Tadinya kan ada nilai positif, Iya. sekarang udah nggak ada. Ya mungkin ada juga. Buat gue sih nggak ada. Ya, yang jelas kan. Tapi gini. poin gue adalah karena mereka menjadi kuat karena lantaran ada backing. Karena dibuat kuat. Harusnya jangan diteruskan Ya. backingan itu sehingga lambat laun preman kita tidak lagi. Jadi ini kan memang tantangan buat Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kan sebetulnya kalau nggak salah saya lihat sudah menyatakan secara resmi dia bukan pembina sebuah organisasi itu kan. Grip lah. Ya grip itu. Tapi kan fakta di lapangan nggak seperti itu. Oh kok Pasus saja bangga kok foto dengan mereka gitu. Kan kalau kita bilang Pak Prabowo, Pak Presiden kita ini kan dia tentara ya, identifikasinya kan Kopassus. Foto beberapa perwira Kopassus sama mereka dengan ini kan sudah apa ya, jauh dari apa yang kita bayangkan bahwa tentara ya tentara resmi. Nah, preman ya biarlah wilayahnya, jangan digabung-gabung gitu. Makanya kalau kemudian Pak Setioso, terus kemudian Pak siapa mantan Panglima itu marah-marah kan, merasa tersinggung. Oh, Gatot. Iya, Pak Gatot merasa tersinggung. Ya masalahnya di lembaga Bapak juga. Ya artinya institusi tentara ini, TNI, Polri harus tegas lah, jelas. Nah, gini kan kita ngomongnya sama Presiden nih, bukan sama Panglima TNI. Kan kita nggak, janganlah kita ngomong ke Pak Presiden sebagai Panglima tertinggi TNI. Karena itu jangan minta Pak Presiden ngurus preman kecil gitu. Kasih garis yang tegas ke ngurus TNI-nya. Ke para pimpinan TNI untuk tidak lagi memberi angin kepada para juga Polri, ya, juga Polri. Ya. Tidak lagi memberi angin pada ormas-ormas yang makin kesini makin lebih banyak mudaratnya daripada. Jadi untuk membuktikan kata-kata Pak Presiden yang lo omongin tadi bahwa dia tidak terlibat dengan ormas tertentu, maka dia harus tegas justru kepada TNI dan Polri, agar jangan satu pun mendukung, apalagi terlibat, apalagi mengagung-agungkan preman seperti foto bareng tadi, gitu kan? Betul. Ya memang tidak harus sama kayak Pak Mertua dulu ya, Pak Harto sama Pak Beni, kan langsung Petrus itu, nggak harus seperti itu. Tapi sikap tegas, saya kira sudah bisa mengeliminir itu. Bayangin, Pak Harto memanfaatkan preman, ya, selama dia berkuasa. Itu aja dia enak sendiri, karena ternyata premannya makin lama makin ngaco, nggak tahu diri lah ya. Nggak tahu diri. Sehingga dia melakukan apa yang disebut Petrus itu. Membersihkan sebagian preman. Ada target atau ada jumlahnya berapa? Petrus tuh targetnya sekian puluh ribu orang. Ya Pak Presiden nggak perlu seperti itulah. Nggak perlu seperti itu. Melanggar HAM. Tapi cuma tegas lah. Perintahkan kepada TNI, kepada Polri untuk tegas. Malu-maluin institusi lah. Itu kalau masih jadi backing preman. Dan preman itu larinya juga ke investasi, larinya kan Pak Prabowo ingin mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan rakyat dengan mengundang investasi asing. Dan janji terbaru, buruh. Dan ini kalau preman dihilangkan, maka orang akan makin confidence untuk masuk ke sini. Ya kasusnya di Jawa Barat, di Subang itu kan konkret itu. Sampai kemudian gubernurnya ngelawan dan ternyata dilawan juga kan oleh preman. Itu dia. Jadi preman sekarang itu bahkan gubernur pun dilawan. Menurut saya udah keterlaluan lah. Jadi harus Pak Prabowo udah harus lebih tegas. Ini termasuk lembaga-lembaga, kan ada juga lembaga-lembaga yang penasihat presiden.
Iya, iya. Pak Wiranto tuh, Pak. Jangan menasehatkan PLT Presiden untuk melakukan kekerasan lagi. Karena Pam Swakarsa kan Itu juga tuh. Memang ada. Kalau lu baca di di Google di apa? Memang banyak yang mengartikan ormas ini sebagai ormas ini sebagai sebagai milisi. Nah, itu gue juga nggak setuju berlebihan karena setahu gue ormas-ormas itu tidak melakukan pelatihan militer, tidak melakukan pelatihan militer buat anggota-anggotanya, sehingga mereka sebenarnya nggak masuk dalam kategori milisi, cuma mentalnya kayak milisi, kelakuannya kayak milisi, bukan hanya seragamnya. Seragamnya. Ya itu beberapa hal yang sebagai tambahan saja Pak Presiden, intinya adalah permintaan agar para presiden memberikan instruksi yang jelas kepada TNI dan Polri agar tidak memberi angin pada ormas-ormas yang bertindak selaku preman. Ada lagi tambahan? Udah cukup. Terima kasih kalau begitu Pak Presiden. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian dari preman dia nggak hafal sejarah preman.